Selamat malam. Selamat malam, atau harus saya bilang selamat pagi? Bagaimana Gereja Sion? Senang bertemu dengan kalian semua. Kayaknya udah hampir 1 tahun ya sejak saya di sini. Benar-benar kehormatan besar untuk bisa berada di sini dan saya ingin berterima kasih pada Pendeta Sam dan Penatua dan semua member Gereja Sion untuk menyambut kita, mengundang saya untuk datang ke event IMW ini. Kita telah dengar pekerjaan misi yang begitu baik yang dilakukan oleh Gereja Sion dan kita benar-benar diberkati oleh pekerjaan itu dengan apa yang dilakukan oleh gereja ini, dan kami bersyukur dan ingin memberikan semua kemuliaan kepada Bapa kita di surga. Jadi hari ini dari Matius pasal 24 ayat 34 saya ingin berbagi pesan ini yang dengan judul masalah dari angkatan ini. Apa masalah dari angkatan ini? Anak-anak ini tidak menghormati orang yang tua ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sebenarnya judulnya agak misleading ya, karena bukan maksudnya angkatan ini. Jadi ini dari Matius pasal 24 ayat 34. Ini merupakan bagian dari Matius pasal 24 yang jadi kamu tahu tentang Matius 24 kan? Itu tentang akhir zaman. Jadi Matius pasal 24 ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ini terjadi di Gunung Olive. Jadi apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Mereka penasaran, seperti kebanyakan orang Kristen, mereka penasaran dengan akhir zaman. Jadi mereka bertanya kepada Yesus, jadi kapan akhir zaman itu? Jadi mulai dari ayat 4, Yesus memberikan jawabannya. Dan dia berbicara tentang kelaparan, gempa bumi, perang, nabi-nabi palsu, kejian yang membinasakan, dan seterusnya. Jadi dia berbicara tentang hal ini semuanya. Dan dikatakan pada saat itu akan terjadi kesengsaraan yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Akan ada Kristus-Kristus yang palsu, antikristus. Dan mereka akan melakukan tanda-tanda yang besar yang akan menipu orang-orang. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lalu anak manusia akan datang di atas awan dan ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan ia akan berbicara tentang ayat ini. Yaitu bacaan kita pada hari ini ayat 34. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Jadi segala sesuatu yang dikatakan di Matius 24 akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Apakah ini masuk akal? Jadi satu generasi di Alkitab itu apa? Itu sekitar 25-30 tahun. Satu generasi itu adalah waktu yang dipakai oleh seseorang untuk lahir, tumbuh, dan punya anak mereka. Itu sekitar 25-30 tahun secara rata-rata. Jadi bagaimana mungkin ini semua terjadi dalam satu generasi? Ini nggak mungkin kan? Jadi bacaan ini yang kita baca di Matius pasal 24-34 ini adalah ayat yang sangat kontroversi. Ada yang bilang Yesus melakukan kesalahan, ia nggak tahu apa yang dibicarakan. Atau beberapa orang pikir, Yesus pikir semuanya ini akan terjadi selama masa hidupnya, tapi ini nggak terjadi. Jadi Yesus tuh salah. Tapi mereka salah kan? Yesus nggak pernah salah. Amin. Jadi satu hal yang harus kita ingat adalah untuk kita benar-benar mengerti Alkitab, kita harus memiliki fondasi yang sangat kokoh, yaitu kita percaya dengan Alkitab yang tidak ada kesalahan. Semua 66 buku dalam Alkitab itu tidak pernah salah. Tidak ada kesalahan di sana. Kalau kamu percayakan hal itu, maka kita tidak akan tersesat. Tapi ada banyak ahli-ahli Alkitab di luar sana yang tidak percaya. Tidak percaya dengan apa yang
kamu baca atau ahli-ahli Alkitab, karena banyak ahli Alkitab yang belajar Alkitab tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Saya nggak mengerti akan hal ini. Kenapa mereka belajar Alkitab kalau mereka nggak percaya pada Allah? Mereka nggak ada pekerjaan lain lebih baik untuk dilakukan? Jadi kita harus percaya kalau Alkitab itulah benar-benar firman Allah yang sesungguhnya. Jadi Yesus pasti memiliki maksud tertentu di Matius pasal 24 ayat 34. Kita harus mengerti akan hal itu. Jadi kita harus lihat apa maksud Yesus dari angkatan ini. Kata generasi atau angkatan dalam bahasa Yunani adalah genea. Dan kata ini memiliki 3 arti, genea. Yang pertama adalah mereka yang menunjukkan karakteristik atau minat yang sama. Artinya, genea artinya orang-orang yang memiliki karakteristik atau minat yang sama. Yang kedua adalah jumlah total mereka yang lahir pada waktu yang sama. Ini mungkin arti yang kita pikir pada saat kita bilang generasi. Apa itu generasi? Mereka adalah orang yang lahir sekitar waktu yang sama. Ya kan? Saya lahir tahun 2000, jadi orang yang lahir sekitar tahun itu adalah generasi saya. Amin kan? Saya mungkin kelihatan lebih tua dari umur saya. Oke, jadi yang kedua itu adalah arti yang kita pikirkan ketika kita berbicara tentang generasi. Dan yang ketiga itu adalah masa atau waktu untuk satu generasi. Jadi ini adalah 3 arti dari kata genea di dalam Alkitab. Jadi kalau kamu cari kata ini, sekarang kita punya software Alkitab yang sangat mudah. Kamu tinggal cari aja kata itu. Dan kamu bisa menemukan kata ini disebut di Alkitab berapa kali. Jadi kata genea ini disebut 47 kali di Perjanjian Baru. Dan dari 47 itu 33 kali digunakan dalam 4 Injil. Dan dari 33 kali itu, kata ini paling sering digunakan di 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Jadi dari 33 kali ini, Yesus mengucapkannya 30 kali. Dan 3 kali hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Jadi 3 kali yang Yesus tidak gunakan itu mereka yang menggunakan dalam arti generasi yang normal, orang yang lahir sekitar waktu yang sama. Dan Yesus menggunakan kata ini 30 kali. Jadi artinya kata ini digunakan kebanyakan oleh Yesus. Dan dari 30 kali ia menggunakannya, hanya 1 kali ia menggunakan dalam maksud normal. Hanya 1 kali. Jadi sebanyak 29 kali ia menggunakannya dalam arti yang berbeda, dan 29 kali semuanya dalam arti negatif. Arti yang tidak baik, negatif. Jadi saya baca ayat-ayat itu dan mengkategorisasikannya ke dalam 6 kategori yang berbeda. Jadi mari kita lihat bagaimana Yesus menggunakannya. Yang pertama, generasi yang jahat dan tidak setia. Matius pasal 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda-tanda lain selain Nabi Yunus. Selain tanda Nabi Yunus. Jadi ini adalah satu ayat yang saya ambil ketika ia berbicara tentang angkatan yang jahat dan tidak setia. Yang kedua, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama kali aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu bawa anakmu itu kemari. Lukas pasal 9:41. Yang ketiga, angkatan yang akan dihukum. Matius pasal 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yesus berkata, bahkan orang-orang Niniwe itu lebih baik dari angkatan ini.
Karena mereka bertobat ketika Nabi Yunus berkhotbah, tapi Yesus yang lebih tinggi daripada Nabi Yunus dan berbicara pada generasi ini, tapi mereka tidak bertobat. Jadi mereka akan dihukum oleh orang-orang Niniwe itu. Yang keempat adalah angkatan atau generasi yang mencari tanda-tanda. Markus pasal 8 ayat 12. Maka mengeluhlah ia terhadap hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Jadi Yesus mengeluh. Mereka semua mencari tanda. Apa yang mereka inginkan adalah suatu tanda. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, beri makan 5.000 orang, dan semuanya. Beri saya tanda yang lain. Yesus melakukan tanda. Berikan saya tanda lagi. Tunjukkan hal yang lain. Jadi seperti sulap. Tapi mereka terus mencari tanda, tapi mereka tidak percaya. Jadi Yesus marah di sini. Yang kelima, ia gunakan angkatan yang menumpahkan darah orang-orang kudus. Ayat ini anggap aneh. Jadi lihat di sini. Lukas pasal 11 ayat 50-51. Supaya dari angkatan ini tundut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria. Bagaimana mungkin angkatan ini bisa dituntut atas darah semua nabi yang telah tertumpah sejak zaman perjanjian lama? Banyak yang udah mati sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kenapa angkatan ini disalahkan? Gak masuk akal ya gak? Jadi Yesus masih mau bermaksud hal yang lain. Yang keenam adalah angkatan yang akan menolak Yesus. Lukas pasal 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi ini bagaimana Yesus menggunakan firman-Nya. Kalau kamu lihat ini semua, saya pikir kita memiliki ide yang sangat jelas bagaimana Yesus menggunakan kata ini. Apa maksudnya atas angkatan ini? Angkatan ini hanya angkatan yang akan menolak Yesus. Mereka akan tidak percaya, sesat, jahat. Mereka akan menumpahkan darah Yesus dan mereka yang mencari tanda-tanda walaupun mereka tidak akan percaya. Itu adalah angkatan seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini semua, kita bisa mengerti arti dari kata ini. Ini ya ingat, ini ada 3 arti ya. Jadi bukan arti ini dan itu, tapi artinya itu adalah arti yang pertama. Mereka yang memiliki karakter dan minat yang sama. Jadi pada saat Yesus berkata generasi ini atau angkatan ini adalah, ia berbicara tentang orang-orang, grup orang yang memiliki karakter yang sama. Karakter apa? Mereka orang yang tidak percaya, mereka jahat, mereka mencari tanda walaupun mereka tidak akan percaya kan. Jadi ini memiliki arti yang negatif. Jadi ini adalah arti dari generasi ini atau angkatan ini. Jadi menggunakan ini kita bisa lihat lagi ke bacaan utama kita Matius pasal 24 ayat 34. Semua ini akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Ini bukan berarti orang yang hidup di zaman ini secara bersama-sama, tapi maksudnya apa? Ini adalah orang-orang yang memiliki karakter yang sama, yang mirip. Dan karakter yang mirip itu adalah apa? Mereka orang yang tidak percaya. Mereka akan menolak Yesus. Ya kan? Jadi artinya dari Matius pasal 24 ayat 34 adalah bahkan sampai akhir zaman, bahkan ketika Kristus kembali, orang seperti ini masih akan ada. Orang yang tidak percaya, tidak setia, jahat. Orang seperti ini pasti akan masih ada ketika Yesus Kristus kembali. Itu yang ia coba katakan di sini. Dengan hal ini di dalam pikiran kita, nomor 2, angkatan ini mencakup kedatangan pertama dan kedua. Yesus berkata, semua ini akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Artinya angkatan ini akan terus berlanjut sampai kedatangan Kristus. Bahkan ketika Kristus kembali, masih ada orang-orang seperti ini yang tidak akan percaya walaupun mereka melihat tanda-tanda itu.
Mari kita perhatikan dari salah satu ayat yang kita baca, yaitu Lukas pasal 17 ayat 24 sampai 25. Ia berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Oke, apakah ayat ini berbicara tentang kedatangan pertama atau kedatangan kedua? Kalau kamu pikirkan kedatangan pertama, angkat tangan kalian. Kedatangan kedua? Yang lain yang tidak angkat tangan? Nggak tahu. Netral? 1,5, kedatangan 1,5. Ayat ini tentu saja berbicara tentang kedatangan kedua, kan? Amin? Ayat ini berbicara tentang kedatangan kedua. Sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangan. Siapakah Anak Manusia? Ini berbicara tentang kedatangan kembali. Yesus berbicara bukan tentang kedatangan pertama dia, tapi ia berbicara tentang masa depan. Kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi apa artinya? Bahkan di dalam kedatangan kedua, Kristus akan ditolak. Ia akan menderita. Sama seperti kedatangan pertama. Pikirkan akan hal ini. Karena kebanyakan orang Kristen berpikir pada kedatangan kedua akan terjadi seperti ini. Ia akan datang dari awan, boom, 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 bam, bam, bam. Penghakiman akhir dunia, Yerusalem baru. Ya segitu aja, ya kan? Itu pikiran di kebanyakan orang Kristen. Tapi berdasarkan ayat ini, nggak akan seperti itu. Ada proses di sini. Penderitaan dan penolakan memakan waktu. Nggak akan terjadi begitu saja, ya kan? Artinya akan kembali, orang-orang akan menolak dia, ia akan menderita. Dan akan ada proses dan penghakiman. Jadi pada saat kita mengerti akan hal ini, kita harus memiliki perspektif yang sangat berbeda atas kedatangan Kristus kembali. Jadi ketika Kristus kembali, ia akan ditolak oleh angkatan ini. Artinya tipe orang ini. Orang yang tidak setia, jahat, tidak percaya dan hanya mencari tanda-tanda. Tapi tidak akan percaya. Jadi Alkitab di banyak tempat telah bersaksi tentang hal ini. Tapi kita mungkin tidak sadar akan hal ini. Misalnya di padang gurun, kita belajar tentang padang gurun kan, perjalanan padang gurun. Di padang gurun selama 40 tahun ada 2 kali ketika air keluar dari batu. Oke, yang pertama itu ada di Refidim, yaitu kemah nomor 10. Yang kedua ada di kemah nomor 32, yaitu Kadesh. Jadi Refidim itu ada di awal dari perjalanan padang gurun dan Kadesh itu ada di bagian akhir dari perjalanan padang gurun. Jadi apa dua insiden tentang dua insiden yang dimana air keluar dari batu ini? Kita tahu kalau Refidim di bawah sini pada awal perjalanan padang gurun dan Kadesh ada di sini di bagian akhir dari perjalanan padang gurun. Hanya 2 kali. Jadi apa perbedaannya di Refidim? Allah berkata kepada Musa, dikatakan kalau kamu harus memukul batu itu dan air akan keluar dari sana. Yesus melakukannya. Dan air keluar. Tapi di Bilangan pasal 20 ayat 8, yaitu di Kadesh,
Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyentuh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka pada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi yang pertama Allah menyuruh Musa untuk memukulnya. Yang kedua Allah berbicara kepada Musa untuk berbicara kepada batu itu. Dari berdasarkan 1 Korintus pasal 10 ayat 4, Rasul Paulus berkata kalau batu itu adalah Kristus. Jadi batu melambangkan Kristus. Dan yang pertama Allah berkata kepada Musa untuk memukul batu itu. Yang kedua berbicara dengan batu itu. Jadi insiden dua batu itu berbicara tentang kedatangan yang pertama dan yang kedua. Bagian awal dari perjalanan padang gurun itu adalah kedatangan pertama. Bagian akhir dari perjalanan padang gurun adalah kedatangan kedua. Insiden pertama Allah berkata kepada Musa untuk memukul batu itu. Yang artinya di kedatangan pertama Yesus datang untuk menderita dan mati di kayu salib. Untuk mati untuk dosa kita. Itu adalah tujuan dari kedatangan pertama. Ia datang untuk mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib. Itu sebabnya Allah berkata kepada Musa untuk memukul batu itu. Tapi di kedatangan kedua, Yesus berkata untuk berbicara dengan batu itu. Tujuannya bukan untuk datang dan berita lagi. Yesus tidak datang untuk mati di kayu salib lagi, ya kan? Tapi untuk berbicara dengan batu itu artinya, ia mengajarkan kepada kita pelayanan utama dari kedatangan kedua adalah pelayanan berbicara, yaitu pelayanan firman Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Karena orang-orang berkomplain begitu banyak, ia begitu marah, dan ia memukul batu itu lagi. Dan Allah sangat marah pada saat itu. Begitu marah. Di ayat 11, sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umatnya dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kudusanku depan mata orang Israel itu sebabnya kamu tidak akan kubawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Apa yang kita pikirkan, air keluar walaupun kita pukul atau kita berbicara, hasilnya itu yang penting kan. Tapi bukan itu yang Allah maksud. Karena Allah berkata ini berbicara tentang kedatangan kedua, dan Musa memukul batu itu. Kita tidak bisa tahu apakah perbuatan Musa itu mengubah semua hal yang terjadi atau perbuatan Musa mewakili apa yang akan terjadi. Tapi apa yang kita lihat bahkan di kedatangan kedua, apa yang akan terjadi? Kristus akan ditolak dan ia akan menderita. Sama seperti Musa memukul batu itu. Tentu saja ia nggak akan mati di kayu salib lagi. Yesus sudah mati di kayu salib untuk memaafkan dosa kita. Tapi akan ada proses Kristus menderita dan ditolak oleh generasi ini atau angkatan ini. Jadi pada saat kita bandingkan kedatangan pertama dan kedua, ada banyak persamaan, ya kan? Di kedatangan pertama dan kedua, ia akan ditolak. Jadi di Yohanes pasal 1 ayat 11, Yesus datang ke umatnya dan mereka tidak menerimanya. Bahkan ketika Kristus kembali, angkatan itu tidak akan menerima dia. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini sekarang? Sekarang kita mengerti kenapa ini penting untuk kita. Yang ketiga, mari kita lihat pelajaran sejarah penebusannya. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman saat kita tahu akan hal ini. Apa ini artinya untuk kita? Karakter dari angkatan ini yang dikatakan oleh Yesus, yang jahat dan tidak setia, apa karakteristiknya? Mereka semua akan mencari tanda-tanda. Angkatan ini terus mencari tanda. Tapi bahkan Yesus melakukan tanda, mereka nggak percaya. Mereka yang ingin melihat tanda-tanda lagi. Jadi bagaimana kamu mengetahui angkatan yang hanya mencari tanda? Apa yang akan Allah lakukan? Pada akhir zaman, Allah akan mengizinkan antikristus, binatang, kemampuan untuk melakukan tanda-tanda, untuk menyesatkan
dan untuk menipu. Matius pasal 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini yang dikatakan oleh Yesus akan terjadi di akhir zaman. Karena orang-orang angkatan tidak setia, mereka yang mencari tanda-tanda, apa yang Allah lakukan? Ia mengizinkan anti-Kristus untuk membuat tanda-tanda untuk menyesatkan orang-orang itu. Kamu bayangkan apa yang terjadi dengan Raja Ahab? Kamu ingat Raja Ahab, istrinya Isabel. Dia adalah orang yang paling jahat, raja yang paling jahat di Israel Utara kan? Allah memberikan dia kesempatan untuk bertobat, tapi ia tidak melakukannya. Jadi apa yang Allah lakukan? Memberikan roh penipu, roh yang membohongi untuk di mulut-mulut para nabi kan, sehingga ia tertipu. Ahab bilang, oh iya saya akan pergi perang. Apakah saya akan menang? Nabi-nabi itu berkata, iya kamu akan menang. Allah berkata, kamu akan menang, jangan khawatir. Ia pergi, ia kalah, dan dia mati kan. Jadi seperti itu pada akhir zaman Alkitab berkata, Antikristus itu akan melakukan tanda-tanda untuk menyesatkan. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Jadi ini berbicara tentang binatang di bumi yang juga berbicara tentang nabi palsu dan antikristus. Ia melakukan tanda yang begitu ajaib, bahkan menunjukkan api dari langit seperti Nabi Elia kan. Kamu ingat Nabi Elia ketika ia melawan nabi-nabi palsu, dan ketika ia berdoa, api datang dari langit. Jadi kita harus bersiap-siap untuk hal ini. Kalau kamu seperti angkatan ini hanya mencari tanda-tanda, pada akhir zaman kamu bisa tersesat. Jadi apa yang harus kita lakukan? 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa itu tanda? Itu sesuatu yang kamu bisa lihat atau rasakan atau kamu dengar. Kalau kamu hidup mengikuti hanya tanda itu, kamu akan disesatkan. Jadi kita harus berjalan dalam iman. Kita harus memiliki iman yang hanya menyadari firman Allah, ya percaya pada firman Allah. Kamu harus memiliki iman yang begitu dewasa. Kita percaya pada firman, bukannya dengan mata kita. Apakah kita bisa melakukannya? Saat kamu melihat api dari langit, apakah kamu bisa percaya kepada firman lebih dari apa yang kamu lihat? Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Saya harap kamu ingat hari ini. Oh ya, bilang kalau mereka bisa melakukan tanda-tanda, mari kita nggak ikuti mereka. Jadi kita harus menerima firman secara penuh sampai poin di mana firman yang ada dalam diri kita bisa memampukan kita untuk membedakan apa yang benar, apa yang salah. Dan kita tidak boleh menjadi angkatan yang hanya mencari tanda. Kita harus bisa membedakan. Jadi Ibrani pasal 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita harus bisa orang Kristen yang dewasa yang bisa menerima makanan keras, firman Allah yang dewasa, dan bisa membedakan melalui firman itu. Saya berharap dan berdoa gereja Sion bisa menjadi gereja seperti itu. Dan saya percaya kalau gereja telah menjadi gereja seperti itu. Firman sejarah penebusan yang kita terima itu adalah makanan keras kan. Jadi kita harus berpegang pada firman ini dan memenuhi diri kita dengan firman ini dan mempersiapkan diri kita untuk hari itu, karena hari itu akan datang.
Kita telah melalui hal ini di berbagai tempat seluruh dunia dan kita bertemu dengan banyak orang Kristen yang mencari tanda-tanda dan bukannya firman. Dan saya yakin kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu. Orang itu mungkin oke di masa lalu, tapi pada saat kita semakin dekat di masa lalu, Alkitab berkata itu nggak oke, nggak baik. Kamu harus berpegang pada firman Allah dan bukannya tanda-tanda yang kelihatan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah ini. Kita harus menjadi generasi yang baru. Karena generasi ini, angkatan ini, adalah angkatan yang hanya mencari tanda, yang tidak percaya. Jadi kita harus menjadi angkatan yang baru atau generasi yang baru. Misalnya, di perjanjian lama, di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, dikatakan setelah Yosua meninggal dan angkatannya itu meninggal, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Angkatan yang baru bangkit yang tidak tahu akan Allah dan tidak mengenal Allah. Yang menarik di sini adalah di perjanjian baru, nama Yosua itu adalah nama Ibrani kan, dalam Yunani itu adalah Yesus. Dan Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang tidak percaya. Angkatan ini. Jadi kita harus memiliki angkatan yang baru setelah Yesus yang akan menjadi yang percaya. Itu yang akan terjadi. Yesus berkata, angkatan ini tidak percaya, tapi setelah Yesus mati, apa yang terjadi? Roh Kudus akan datang kepada murid-muridnya di Pentakosta dan akan ada regenerasi terhadap hati mereka. Mereka percaya dan mereka keluar dan memberitakan Injil sampai akhir ujung dunia. Jadi kita harus menjadi angkatan seperti ini. Kita harus menjadi angkatan yang lahir kembali dalam firman Allah. Amin. Di Titus pasal 3 ayat 5. Ia menyelamatkan kita. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan Roh Kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah lahir kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi konklusi, kita harus lahir kembali melalui firman Allah supaya kita tidak hanya bergantung pada apa yang kita lihat saja, tanda yang tidak bergantung pada tanda yang kelihatan, tapi hanya kepada firman Allah. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10 berkata, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan, ketika Kristus datang, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saat kamu lihat ayat ini, ada dua grup orang di sini. Orang-orang kudusnya yang memuliakan Allah ketika ia kembali dan orang yang percaya kagum akan kedatangannya. Kagum dalam bahasa Yunani adalah taumazo. Dan taumazo artinya untuk sangat-sangat kagum atau terganggu oleh sesuatu. Untuk sangat kagum atau terganggu oleh sesuatu. Ini arti kata taumazo dalam bahasa Yunani. Saya pikir ini bukan hal yang kita ingin lakukan ketika Kristus kembali kan. Kita ingin memuliakannya. Jadi kata ini seakan ketika Kristus kembali, orang ini berkata, iya di sini. Kenapa ia nggak bilang ke saya kalau ia sudah datang? Ia tidak memperingatkan saya. Mungkin ini bukan dia.
Kita tidak ingin menjadi orang seperti ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang memuliakan Dia ketika Ia datang kembali, kan? Jadi kita harus siap. Jadi bagaimana kita siap? Melalui firman Allah. Hanya melalui firman. Pada saat kita dipenuhi firman, saat kita bisa berjalan dalam iman dan bukan penglihatan, maka kita bisa siap untuk menerima dan memuliakannya sebagai Bapa kita. Amin. Saya harap dan berdoa Gereja Sion akan menjadi gereja ini. Dan bukan hanya itu, pekerjaan yang kita lakukan saat ini, pekerjaan misi untuk menjabarkan firman sejarah penebusan, sangat penting untuk hal ini. Karena kita harus membawa sebanyak mungkin orang dari angkatan ini supaya mereka menjadi angkatan baru yang bisa menerima Tuhan yang datang kembali. Ini harus kita lakukan. Karena mereka adalah bagian dari angkatan ini. Dan hanya firman yang bisa membawa mereka keluar. Sehingga mereka bisa menjadi bagian dari angkatan yang baru. Jadi mari kita lanjutkan pekerjaan ini. Walaupun susah, walaupun ada kesulitan yang datang bersama dengan pekerjaan itu, ada gangguan, frustasi, kita harus terus melakukan pekerjaan ini. Sehingga kita bisa membawa sebanyak orang keluar dari angkatan ini untuk menjadi angkatan yang baru. Yang bisa menerima Allah yang datang kembali, Tuhan yang datang kembali dan memanggil Dia sebagai Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas ibadah hari Rabu ini kita bisa datang di sini dan menyebarkan firman Allah di Gereja Sion. Kami bersyukur atas gereja ini untuk pekerjaan ajaib yang mereka lakukan. Tolong berkati setiap orang di gereja ini sehingga mereka bisa menjadi bagian dari angkatan yang baru yang memproklamasikan firman sejarah penebusan, yang mempersiapkan yang siap untuk bisa datang menerima Tuhan yang kembali sebagai Bapa kita. Kami berdoa Engkau mengizinkan mereka berpegang pada firman Allah saja dan mereka memiliki iman yang dewasa dan bisa membedakan dan bisa membuat mereka berjalan bukan hanya dari apa yang kelihatan tapi iman, sehingga mereka tidak bisa disesatkan di akhir zaman tapi bisa percaya sepenuhnya hanya pada firman Allah. Kami berdoa Engkau menerima semua doa yang ada dalam hati mereka. Kamu tahu apa yang kami perlukan. Tolong penuhi hidup kami dengan hal yang dibutuhkan. Tolong singkirkan hal yang tidak penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa fokus hanya menyembah-Mu. Kami berdoa untuk proyek Hora 120 yang Kamu berikan kepada kami sebagai tugas yang harus kita selesaikan dalam generasi ini. Kami berdoa untuk event IMW. Tolong berkati semua pendeta yang datang untuk event ini. Semoga firman sejarah penebusan bisa diproklamasikan sepenuhnya melalui event ini. Semoga semua pendeta bisa menerima firman dalam hati mereka. Semoga hati mereka bisa diubah dan mereka menjadi generasi baru yang mencari Kamu. Semoga mereka bisa membawa firman sejarah penebusan ke 4 sudut bumi ini. Tolong berkati gereja ini dan semua pekerjaan misi yang sedang mereka lakukan. Tolong penuhi hidup mereka dengan semua materi yang mereka butuhkan, kebijaksanaan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan ini, sampai Kamu berkata kepada setiap orang, Kamu melakukan hal pekerjaan yang baik, pelayanku. Kami memberikan semua kemuliaan dan berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah.